Shalom, selamat datang kembali di salah satu program di GKRS dan Sudirman, yaitu pendalaman ajaran. Di program kali ini, program-program pendalaman ajaran ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita mendalami berbagai macam ajaran yang sudah seringkali diajarkan di umat Kristen gitu ya. Ajaran-ajaran itu kita bahas kembali supaya kita lebih mengerti, sehingga iman kita tidak mudah digoyangkan. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang juga sangat menarik. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pendeta Rahmat Zakaria Mustika. Saya panggilnya Kak Yuda. Halo Kak Yuda. Halo, sehat ya Kak? Sehat, puji Tuhan. Ya. Oke, mantap. Hari ini kita akan bahasnya topik yang lumayan menarik ya Kak ya. Dan ini sepertinya sangat menarik. Sangat menarik. Topik ini tuh sebenarnya sering sekali dipertanyakan sama orang-orang yang berseberangan biasanya sama kita. Bukan nggak mengarah ke agama tertentu, tapi biasanya mempertanyakan kok ada cerita seperti ini berarti gimana gitu ya. Mempertanyakan kenapa. Ya, sebenarnya orang Kristen sendiri juga pasti bisa mempertanyakan bisa tanya juga. Kalau jeli pasti tanya gitu ya. Ada gitu. Loh kok gini. Nah, gitu. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai temanya. Temanya hari ini itu adalah Yesus berdoa buat apa dan buat siapa. Oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sungguh nyata dan begitu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Engkau telah berikan kami hari untuk kami boleh belajar dan mengerti akan iman kami. Bagaimana kami dapat mempercayai, bagaimana kami dapat mengerti segala ajaran yang sudah diberikan. Tuhan tolong berikan kami pengertian, berikan kami hikmat. Roh Kudus tolong pimpin kami sehingga kami boleh diajar dengan baik dan hati kami boleh terbuka sehingga apa yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat yang baik bagi tubuh kami, bagi jiwa kami dan juga bagi pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai diskusi kami pada hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, mari kita mulai Kak. Nah, topik kayak aku suka soalnya Kak. Topik ini tuh bagus banget gitu loh. Kenapa nggak dari dulu bahas kayak gini? Seru banget soalnya ya. Kita akan bahas tentang Yesus berdoa itu buat apa dan buat siapa. Nah, pertanyaan yang paling basic yang pasti akan sering ditanyakan adalah sebenarnya buat apa Tuhan Yesus itu berdoa? Loh kan Tuhan Yesus berdoa buat apa gitu loh Kak. Ya kan? Itu kan pertanyaan basic yang mungkin bisa dipaparkan penjelasannya. Nah, tapi kalau menurut saya ya, ada yang lebih mendasar lagi. Apa itu Kak? Yakin tak Yesus berdoa? Loh, Kak, di Alkitab tuh ada loh. Bener tak? Ada tak? Loh, ada loh Kak. Apa kan? Ada kan ya, saudara-saudara? Ada, pasti ada kan ya. Nah, kita baca ayatnya mungkin ya. Iya. Ayatnya dari mana nih Kak? Ya yang pasti sih doa Bapa kami ya. Doa Bapa. Tapi ya memang doa yang juga seringkali dibahas itu ya doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Betul. Gitu. Ya. Jadi memang secara data ya kita harus tahu bahwa Yesus memang berdoa begitu. Ya. Bahkan bukan hanya ketika sedang bergumul di Taman Getsemani, dalam kesehariannya Yesus juga berdoa. Salah satu ayat yang saya ingat itu misalnya Markus pasal 1 ayat 35. Di sana dikatakan pagi-pagi benar Yesus keluar pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Untuk berdoa di sana gitu. Iya. Jadi itu memang sebuah habit gitu. Itu saya ingat sekali karena pada waktu itu saya sedang belajar disiplin rohani tentang berdoa ya. Jadi saya ingat ayat itu. Ya. Salah satu juga yang saya ingat kan Yesus juga berdoa buat para muridnya. Ya Yesus kan? Yesus berdoa kan di Yohanes 17 ya. Iya. Ya. Jadi memang poin saya yang pertama adalah
Jangan sampai nanti kita membahas Yesus berdoa tapi kemudian orang lo ada dah memang Yesus berdoa dah gitu. Waduh, mateng aku kalau masih mempertanyakan itu. Wah, kita close sampai sini aja. Enggak. Ya, Yesus berdoa pasti ya, karena banyak ayat juga sudah mencantumkan itu, termasuk bahkan cuman dimention kalau Yesus pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang sunyi lalu berdoa di situ. Ya berarti memang ada habit untuk berdoa kan dari Yesus sendiri gitu. Melakukan memang berdoa. Nah, pertanyaannya juga nih kayak, kalau Yesus itu berdoa, apakah ya sama kayak kita? Yesus tuh mengalami hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Contohnya kayak saya pribadi nih misalkan ya lagi bergumul, aduh saya ini berat nih, ada pergumulan A gitu. Jatuhnya kan ya saya berdoa gitu kan, berdoa menggumulkan hal itu. Saya berdoa kepada Tuhan gitu kan. Nah ini saya menggumulkan ini. Nah apakah Yesus juga berdoa? Maksudnya apakah mindset berdoanya itu sama kah? Atau gimana? Iya. Jadi kalau itu kan berarti ketika kita sedang berada di dalam kelemahan, kemudian kita berdoa kan gitu ya. Betul. Apakah Yesus juga mengalami kelemahan seperti itu? Iya, secara kan dia adalah Tuhan. Betul. Gitu kan ya. Pertanyaan gitu. Iya. Lah, yang perlu kita ingat sebenarnya begini, catatan kehidupan Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu di dalam konteks Yesus adalah Allah yang sedang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini pemahaman mendasar untuk kita bisa memahami segala keterbatasan Yesus, gitu. Jadi ketika Yesus dia adalah Tuhan, yang paling jelas di dalam Yohanes 17, Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman dan seterusnya itu ya. Ayat 14-nya firman itu menjadi manusia. Nah, itu Yesus menjelma menjadi manusia. Ketika dia berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia itu, Yesus masuk di dalam satu kehidupan yang penuh keterbatasan. Nah, terkait dengan hal ini kita harus ingat apa yang ditulis Rasul Paulus di dalam surat Filipi. Gitu. Di dalam surat Filipi pasalnya yang kedua. Ya, di sana mulai, ya kalau dibaca mulai ayat 1 akan lebih baik sebenarnya, tetapi inti pengajarannya mulai ayat 5 sih sebenarnya. Nah, keywordnya di sana adalah Yesus ketika menjadi manusia ia mengosongkan dirinya. Gitu. Jadi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi otoritas, wewenang dia sebagai Allah itu tidak dipertahankan, artinya dilepas. Jadi ada beberapa hal bukan sifat ya, kayak ya wewenang ya. Wewenang itu saya dilepas lebih gampang kita membahasnya kalau kita melihatnya sebagai sebuah otoritas begitu. Karena banyak kasus yang dipertanyakan itu sebenarnya berkaitan dengan otoritas atau wewenangnya itu. Karena gitu. Kan ya kenapa dia Tuhan tapi dia bisa begini gitu kan seringnya ya. Jadi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia manusia seutuhnya. Di dalam pengertian dia manusia yang penuh keterbatasan juga. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa lelah, gitu. Dia merasa sedih, gitu. Nah itu natur kemanusiaan Yesus. Ketika dia mengambil natur sebagai manusia itu, menjelma menjadi manusia. Berarti sebenarnya bisa disimpulkan juga ketika Yesus itu menjadi manusia, ya dia juga mengalami pergumulan-pergumulan yang kurang lebih apa yang bisa dirasakan manusia. Oh iya, itu sebabnya sebenarnya penulis surat Ibrani menegaskan kepada kita bahwa dia adalah ketika berbicara tentang Yesus sebagai imam besar ya, sebagai imam besar dia bukanlah imam besar yang hanya mendoakan kita, tetapi dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, pergumulan kita, gitu kira-kira. Oke.
Ya sebenarnya dari situ aja sudah terlihat jelas ya sebenarnya ya tujuan kenapa kok atau motifnya Yesus itu kenapa masih memerlukan berdoa, membangun relasi dengan Bapa itu ada tujuannya gitu ya. Karena ya memang ada keterbatasan di situ. Iya, jadi kalau ditanya apakah Yesus berdoa? Iya, Yesus berdoa. Apakah Yesus berdoa kepada Allah? Iya, dia berdoa kepada Allah. Kenapa dia berdoa kepada Allah padahal dia adalah Allah? Karena pada waktu itu Yesus menyerahkan otoritasnya dalam konteks berinkarnasi, dia menyerahkan otoritasnya sebagai Allah itu kepada Bapa. Gitu. Nah, sehingga ya dia tidak memiliki otoritas apa-apa. Segala otoritas yang dia lakukan selama berinkarnasi itu adalah otoritas yang dia minta, dipercayakan oleh Bapa kepada dia. Jadi penggunaan otoritas itu atas izin gitu. Jadi maksud saya ketika saya tadi ngomong dia meminta otoritas itu, artinya dia minta izin. Begitu. Dia minta izin untuk menggunakan otoritas itu. Gitu. Oke. Mungkin ada tujuan lain nggak kalau Yesus ini akhirnya kenapa kok Yesus ini berdoa gitu? Iya. Jadi dalam pengertian ini maka kemudian kita melihat bahwa ketika Yesus berdoa, dia itu bukan hanya soal mohon kekuatan, mohon penyertaan dan sebagainya, tetapi menunjukkan di dalam doa, termasuk nanti bagi kita ya, di dalam doa itu sebenarnya yang pertama, yang utama menurut saya adalah ketika kita berdoa kita menyadari bahwa ada kedaulatan Tuhan, ada otoritas Allah yang penuh, gitu. Nah itu yang sebenarnya dikomunikasikan melalui tindakan Yesus berdoa. Oke, berarti kalau dari misalkan secara manusia biasa, seperti kita misalnya karena kan Yesus juga dalam konteks ini dibahas sebagai manusia. Berarti kan sebenarnya kalau kita berdoa pun motifnya itu kurang lebih juga seharusnya seperti itu gitu. Kita menyerahkan ada kedaulatan yang lebih tinggi daripada kita, ya kan? Yaitu Allah sendiri untuk berkarya dalam hidup kita gitu kan ya. Iya, karena sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan persoalan yang persoalan yang ada di balik pertanyaan-pertanyaan tentang doa itu rata-rata saya melihat temanya itu kurang lebihnya cuma satu kok. Mendefinisikan doa sebagai peluang kita mengajukan proposal kepada Tuhan. Iya, seringnya kan agendanya gitu soalnya. Gitulah. Kalau kembali ke dalam kehidupan Tuhan Yesus tadi ya, selama dia menjalani kehidupan ini, dia berdoa kenapa? Karena ada penyerahan otoritas yang mutlak kepada Allah. Contoh-contoh kasusnya banyak. Ini contoh kasus yang kemudian dipertanyakan, loh Yesus kok melakukan ini, Yesus kok melakukan begini, misalnya ya. Saya ingat saya pernah ditanya, loh kalau Yesus memang adalah Allah, kenapa Yesus tidak tahu akhir zaman itu kapan? Gitu kan? Ya, karena Yesus mengatakan anak manusia yaitu dirinya sendiri. Anak manusia pun tidak tahu. Bukannya tidak tahu, tetapi dia tidak berhak. Dia tidak memiliki otoritas untuk memberitahukan itu. Ya sama waktu Yesus pun itu ada di kayu salib, sama aja kan. Waktu ditanyain sama penjahatnya juga, kalau kamu memang anak Allah ya turun aja gitu kan, kabur aja gitu kan gampangannya kan. Tapi kan Yesus tidak melakukannya. Itu bukan hanya karena dia nggak mampu, tapi karena memang bentuk ini ya, penyerahan otoritasnya itu. Begitu. Nah, jadi termasuk ayat yang mengatakan begini. Saya ingat Yohanes 14 ayat 28 itu. Di mana Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Loh, katanya Yesus Allah. Kok Bapa lebih besar daripada Yesus? Berarti Yesus Allah nomor 2 dong. Sebenarnya
pertanyaan-pertanyaan yang model-modelnya seperti ini itu harusnya kita soroti, kita pahami dari pengertian dasarnya bahwa Yesus saat itu konteksnya sedang berinkarnasi sehingga dia menyerahkan otoritasnya kepada Bapa. Jadi ketika dia mengatakan Bapa lebih besar dari aku, ya memang benar. Jangankan Allah Bapa, penulis surat Ibrani sendiri mengatakan bahwa Yesus pada waktu berinkarnasi seketika lebih rendah dari malaikat. Seketika itu kapan ya? Pada waktu dia berinkarnasi. Dia dengan malaikat aja lebih rendah dari apalagi dari Allah Bapa gitu. Jadi itu yang harus diingat ketika kita bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan model seperti ini. Mempertanyakan otoritas Yesus, mempertanyakan ketidaktahuan. Loh, Allah kok lapar, Allah kok begini dan sebagainya itu. Berarti sebenarnya jawaban ini atau kondisi ini itu sebenarnya bisa menjawab ke beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya tentang Yesus itu sendiri ya. Karena ya jujur memang orang sangat sulit untuk menerima konsep inkarnasi dan konsep Allah jadi satu, Allah dan manusia jadi satu itu sangat sulit gitu loh untuk diterima memang. Jadi memang saya berharapnya penjelasan hari ini nih benar-benar menjadi sebuah pegangan gitu ya buat kita. Paling enggak kalau misalkan ditanyain bisa jawab. Nah jawabnya ini adalah model yang seperti ini ya. Jawaban yang seperti ini. Karena memang bukannya tidak bisa dijawab, tapi bisa karena Yesus itu menyerahkan otoritasnya tadi sebenarnya gitu. Makanya ada beberapa hal yang terlimit gitu akhirnya. Ya sama seperti manusia kan, karena memang manusia juga itu Yesus pada waktu itu. Oke. Lalu ada tujuan lain nggak Kak kira-kira? Nah, kenapa Yesus berdoa? Tujuan lain jadinya begini. Ketika Yesus berdoa, dia sekali lagi dia tidak sedang mengajukan proposal. Itu. Yang pertama tentu dia ketika berdoa itu adalah membangun relasi. Di dalam ketaatannya dan segala keterbatasannya sebagai manusia, Yesus memberikan teladan kepada kita untuk membangun relasi dengan Allah. Jadi contoh gitu ya maksudnya kayak. Iya. Jadi contoh. Ya bukan bermaksud memberi contoh, tapi ya memang Yesus menghidupi itu. Iya. Bukan agendanya memberi contoh, tapi memang menghidupi itu. Memang menghidupi itu yang. Jadi sebagai manusia seharusnya memang kita itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, ini yang paling utama sebenarnya. Lah, kenapa ini saya katakan sebagai paling utama? Karena ini yang akan menjadi payung dari segala pokok doa kita. Itu payungnya ini, hubungan dengan Tuhan. Lah, ketika kita berhubungan dengan Tuhan kan bukan supaya gini, saya ngomong kepada dunia, dunia, tahu nggak? Aku itu deket loh sama Andresik gitu misalnya ya. Kan bukan itu tujuannya. Tapi ketika saya membangun hubungan pribadi dengan kamu, saya mengenal kamu. Ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita menjadi mengenal. Mengenal apa? Mengenal kehendak Tuhan. Mengenal hati Tuhan. Mengenal rencana Tuhan. Itu. Jadi mengenal. Akhirnya nggak perlu tanya, Tuhan, kalau saya melakukan ini berkenan apa enggak ya? Itu kalau kita mengenal isi hati Tuhan, udah pasti nggak perlu ditanyakan begitu. Iya, betul. Tuhan, kalau saya nyontek, saya berdosa enggak ya? Nggak perlu tanya, udah jelas itu. Nah, itu sebabnya saya mengatakan ini mengenal Tuhan. Itu payung dari dasar doa ya. Dasar doa kita, dari doa kita. Iya. Gitu. Betul. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi selain kita mengenal
Yesus dan kehidupan doanya hari ini, kita juga jadi belajar gitu ya, memperbaiki mindset cara kita berdoa dan Berdoa, sebagainya. iya. Supaya saya juga bergumul juga gitu loh Kak dalam sehari-hari itu. Kalau berdoa itu rasanya kok minta terus isi deh. Saya masih orang Indonesia dan orang Surabaya, jadi ngerti sungkan. Jadi kan saya itu kayak gimana ya, kayak datang ke Tuhan kok minta lagi gitu. Makanya saya itu cukup pengen mempelajari juga Kak kehidupan doa yang baik itu seperti apa, kayak gitu-gitulah. Nah, itu jadinya dengan obrolan kita hari ini menurut saya jadi memperluas gitu. Mindset kehidupan berdoa juga gitu. Dan yang paling penting adalah dasarnya adalah untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita, punya relationship gitu ya sama Tuhan gitu ya. Saya ingat sebuah buku kecil yang ditulis oleh Pak Eka, almarhum Eka Dharma Putra, gitu. Pak Eka memberikan penekanan pada waktu itu, kalau tidak salah itu memang buku tentang doa Bapa Kami ya. Pak Eka memberikan penekanan begini, doa Bapa Kami itu dimulai dari hati yang mau belajar. Sebab kembali ke catatan Lukas, di Lukas itu dikatakan pada waktu itu Yesus berdoa, dan kemudian setelah Yesus selesai berdoa, para murid yang datang pada dia bertanya, minta, sebenarnya lebih ke arah minta ya. Guru, ajarin kami untuk berdoa, benar. Gitu. Jadi doa itu harus mulainya dari hati yang mau belajar. Lah, belajar tentang apa? Ya belajar tentang kehendak Tuhan. Itu bukan mengajukan kehendak kita, semacam mengajukan proposal tadi lalu minta tanda tangan, minta persetujuan. Apalagi disertai ancaman. Tuhan, kalau engkau nggak mengabulkan doaku ini, aku nggak mau ke gereja loh ya. Nah, itu kan jadi salah kaprah begitu loh. Ini doa atau apa begitu? Ada yang lebih powerful lagi ancamannya. Kalau engkau tidak turun untuk menjawab doaku, aku yang akan naik ke surga. Emang siapa lu bisa naik ke surga segala? Aduh, naik nggak turun. bahaya. Oke. Iya, dimulai dari itu ya kayak. Kalau dari bukunya Pak Eka tadi ya. Menarik juga benar. Jadi ketika kita itu bukan mengajukan agenda ya, jadi lebih dimulai dari aku pengen tahu gitu ya, apa yang berkenan di hadapanmu gitu ya. Kehendakmu itu apa sih Tuhan gitu. Soalnya kan gini toh, tujuan hidup kita itu apa setelah kita ditebus oleh Kristus. Yang membedakan hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus dengan orang yang belum ditebus oleh Kristus itu apa bedanya? Kita sama-sama hidup di dunia ini, tapi destinasinya itu kan beda. Begitu loh. Lah, itu harusnya terdeteksi dari tujuan hidup kita. Betul. Kan kita sebenarnya ya banyak sih digaungkan melalui khotbah, melalui renungan, melalui lagu. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Loh, iya, oke, kalau itu memang tujuan hidup kita, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mengenal kehendak Tuhan itu seperti apa gitu? Yang kita lakukan apa? Tahu aja enggak gitu? Iya. Adam dan Hawa yang sudah tahu kehendak Tuhan aja kemudian tidak melakukan, apalagi nggak tahu. Gitu. Ya, betul. Jadi begitu. Start awalnya tuh sebuah doa itu harusnya kita pahami dengan cara itu, mengenal. Menarik sekali. Oke. Nah, karena kita tadi sudah tahu ya dasar-dasarnya kenapa kok Yesus itu berdoa, apakah Yesus berdoa bahkan. Nah, pertanyaan berikutnya ini Kak, yang menurut saya juga karena kita tadi itu berdoanya
kok rasanya kita ya nggak pernah ya melihat Yesus itu berdoa untuk dirinya sendiri ya. Kecuali satu permintaan yang ada di waktu Taman Getsemani itu ya, karena pergumulannya yang begitu berat. Saya rasa itu juga muncul karena ada sisi manusianya sih menurut saya ya kan. Cuman sejauh saya tahu ini Yesus tuh selalu berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Tapi nah mungkin kita harus belajar nih Kak satu-satu nih hari ini. Kira-kira Yesus tuh berdoanya untuk siapa aja sih Kak? Yang pernah terekam juga, sama Alkitab. Iya. Ini menarik ini. Orang seringkali melupakan ini juga. Ingatnya Taman Getsemani aja ya. Betul. Ya. Nah, sebenarnya ketika Yesus berdoa itu untuk siapa? Kalau saya memahaminya, Yesus berdoa itu pertama-tama untuk Tuhan. Bukan kepada Tuhan loh ya. Bingung loh. Nah, tunggu. Jangan pergi dulu, tonton dulu. Oke, lanjut Kak. Jadi lo berdoanya pasti kepada Bapa gitu ya. Berdoanya pasti kepada Bapa. Tapi Yesus ketika berdoa itu berdoa untuk Bapa juga. Kenapa saya ngomong begini? Karena ketika Yesus berdoa itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Karena ada di doa Bapa kami. Di doa Bapa kami ada sebenarnya di Yohanes 17 itu juga ada. Loh, di Taman Getsemani pun itu sebenarnya ada. Kita lihat satu persatu ya. Misalnya Taman Getsemani. Doanya Tuhan Yesus apa? Jadilah kehendak-Mu. Itu kan. Iya. Nah, jadi yang didoakan Tuhan itu apa? Supaya kehendak Bapa itu yang terjadi. Itu. Bukan kehendak Yesus. Bukan kehendak gitu Yesus. Bukan kehendaknya dia sendiri. Iya. Jadi ketika dia meminta kekuatan, tadi kamu ngomong satu-satunya data doa di Alkitab yang Yesus minta untuk dirinya sendiri kan Taman Getsemani. Tapi kalau kita cermati lebih seksama lagi, kita akan lihat bahwa sebenarnya dia juga bukan berdoa untuk dirinya. Dia tetap berdoa meminta supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Iya sih, terakhirnya kan namun tetap kehendak-Mu yang terjadi. Gitu. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi kan. Nah, kedua, kembali ke Yohanes 17. Ketika Yesus berdoa untuk para muridnya, itu kepentingan siapa yang didoakan? Apakah kepentingan para murid? Bukan. Kepentingan Allah sebenarnya. Lah, semuanya ini berakar pada atau diintisarikan dalam doa Bapa kami. Kalau di kelas katekisasi kan saya ngomong ya doa Bapa kami strukturnya ada pendahuluan, ada permohonan, ada penutup. Nah, permohonannya dibagi dua. Permohonan tentang siapa? Permohonan untuk kepentingan siapa? Nah, permohonan yang pertama itu adalah untuk kepentingan Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang dimohonkan itu apa? Gitu. Jadi sekali lagi Yesus berdoa bukan sekedar kepada Allah, tetapi dia berdoa untuk Allah, untuk kepentingan Allah. Gitu. Iya. Baru nyadar juga sih Kak, kalau udah di-mention satu-satu gitu, iya juga ya. Yesus nggak pernah lupa kayaknya nyebutin untuk kepentingan Allah yang terjadi di hidupnya gitu ya. Nah, jadi ini juga seharusnya patron ini terjadi di dalam kehidupan doa kita. Betul. Iya. Setuju. Ya. Dan yang selanjutnya adalah bukan hanya menjadi patron, tapi juga kita bisa melihat bahwa payung doa kita, payung segala permohonan kita. Itu pokok doa yang pertama ini. Iya. Untuk kepentingan Allah. Jadi misalnya nih, ya kalau anak kuliahan ngomong, Tuhan tolong saya supaya waktu nulis skripsi ini nggak ketemu dosen yang killer gitu ya misalnya. Aduh ya, tipikal anak-anak kuliah ya Kak memang. Saya bisa menggambarkan dia lagi di pojokan kamar kosnya gitu.
termenung dengan lampu 5 wattnya. Lampu 5 wattnya gitu di pojok. Padahal aslinya 15 watt ya. Tinggal 5 watt. Belum sempat beli. Belum mampu beli tanggal geter lampunya. Nah, jadi yang membungkus pokok doa seperti itu jangan salah. Jangan sampai kita minta nilai bagus atau kelulusan gitu ya. Atau kalau kita sudah bekerja gitu, kita minta usaha ini lancar dan sebagainya. Lalu kita minta itu dengan dibungkus oleh kepentingan kita. Ya Tuhan, jangan sampai masa saya aktivis gereja lalu kemudian saya nggak lulus gitu, saya DO dan sebagainya. Ya bukan gitu kan caranya. Tapi menyadari bahwa ini kelulusan ini, keberhasilan ini adalah supaya saya melalui keberhasilan ini bisa memuliakan Allah. Gitu. Jadi muara doa itu selalu pada kemuliaan Allah. Gitu. Oke. Cukup menarik ya untuk poin yang pertama ini, karena tidak disangka-sangka, tidak seperti doa kita pada umumnya. Tujuan doanya adalah ya memuliakan Allah gitu ya, mendoakan untuk Allah ya, agenda Allah supaya terjadi di gitu. Kehidupan kita gitu ya. Iya. Oke. Lalu Kak, lanjut. Untuk siapa lagi? Untuk siapa? Nah, ketika tadi kan sudah untuk kepentingan Allah. Nah, Allah itu kan berkehendak. Gitu. Allah yang berkehendak itu berarti adalah Allah yang juga melakukan kehendaknya. Nah, melakukan kehendaknya itu kemudian kita kenal dengan misi. Gitu. Jadi sebenarnya muara pokok doanya Tuhan Yesus itu satu tadi untuk kemuliaan Allah, yang kedua untuk terselenggaranya misi Allah ini. Nah, misalnya begini, misi Allah ini untuk misi Allah ini terjadinya seperti apa? Gitu. Misi Allah ini terjadinya terjadinya tentu ada pelakunya. Jadi ketika Yesus berdoa untuk para muridnya di dalam Yohanes 17, itu bukan supaya Tuhan jaga ya, jangan sampai ini nanti keserempet bemo gitu. Bukan ada bemo sih Kak soalnya. Iya. sorry. Bukan ditendang kuda misalnya pada waktu itu. bukan kata agenda seperti itu ya maksudnya. Ya. Jadi supaya para murid ini misalnya ya, ketika Yesus mengatakan di dalam doanya, mengatakan supaya para murid bisa bersatu. Tolong jaga mereka supaya mereka bisa bersatu di dalam perbedaannya. Bersatunya itu untuk apa? Bersatunya itu untuk bisa melakukan misi Allah itu. Begitu. Jadi mendoakan orang-orang yang akan menjalankan misi Allah itu tadi ya. Berdoanya seperti itu ya. Motif doa ketika Yesus mendoakan para muridnya. Oke. Nah, ada lagi nggak Kak? Seingatku sih cuman ada 2 itu, tapi ada lain lagi ya Kak ya, tujuan lainnya Yesus berdoa. Ya memang kalau di breakdown ya ada banyak ya. Ketika menjalankan misi Allah ini jelas Yesus berdoa untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang sedang dalam pergumulan misalnya, orang-orang yang sakit itu. Nah, memang tidak banyak catatan yang secara eksplisit memberikan catatan bahwa Yesus di dalam proses penyembuhan itu berdoa gitu. Tapi salah satu catatannya adalah kasus ketika Yesus menyembuhkan seorang yang peka telinganya, nggak mendengarkan. Tuhan Yesus memegang telinga orang itu dan kemudian berdoa, mengatakan ephata, begitu, terbukalah. Nah, Yesus berdoa, gitu.
ketika misalnya kembali ke Matius 17. Ini ndak usah dibuka ya. Wis percaya aja ya. Iya, percaya, Ya, nanti kalau saya kok ya, Matius 17 kisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke. Setelah turun dari gunung, Yesus ditemuin para muridnya yang panik ya. Panik karena ada orang kerasukan setan yang nggak berhasil disembuhkan. Nah, gitu ya. Lalu para murid yang panik nanya, "Guru, ini gimana?" gitu. Didoakan kok nggak bisa. Lah, jelas dari pertanyaan itu aja para murid sudah diajarin Yesus bahwa untuk menyembuhkan itu berdoa gitu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Hati-hati ya, jangan dibalik dengan puasa doa. jangan. Dengan doa dan puasa begitu. Jadi kenapa puasa di sana disebut? Karena di dalam puasa itu kita konsepnya adalah kita merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Jadi bukan konsep kuasa yang dimiliki oleh orang Kristen itu bukan, wih, gue sudah berubah nih jadi Superman gitu ya. Lalu dengan kuasa itu seakan-akan aku bisa melakukan segalanya. Enggak. Otoritas yang diberi Allah itu konsepnya enggak kayak gitu. Otoritas Allah itu hanya bekerja di dalam kedaulatan Allah. Jadi walaupun saya diberi otoritas oleh Allah, tetapi kalau saya menggunakannya di luar kedaulatan Allah, di luar rencana Allah, yang nggak jalan, yang nggak jalan juga. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, jadi untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang bergumul segala macam, Yesus berdoa. Nah, cuman kan ini harus dilihatnya dalam kerangka misi Allah tadi juga, gitu. Jadi ketika bukan semata-mata, aku kasihan sama ini, dia kan baik, sebelum sakit dia kan sering nolongin saya, bukan gitu konsepnya. Oke, iya. Berarti pada akhirnya semua doa Yesus ini sebenarnya adalah ya untuk menjadikan kehendak Allah itu hadir sampai tuntas di dunia ini gitu ya kayak. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu yang menjadi guideline-nya dalam kehidupan kita. Tapi ini pertanyaan intermezzo ini kayaknya. Kalau misalnya kayak gitu, tapi apakah kita nggak boleh nih berdoa untuk misalkan kebutuhan kita gitu? Apakah jadinya nggak boleh atau apakah menjadi salah gitu Kak? Ketika kita mendoakan agenda kita gitu kan misalnya Kak. Padahal kan maksudnya dalam artian mungkin ada ya sebagian besar dari kita lah ya. Mungkin kita berdoanya juga kalau misalnya ada pergumulan, kita mendoakan hal-hal yang memang sedang kita gumulkan gitu. Iya. Ya tentu saja boleh lah. Wong Tuhan Yesus sendiri mengajarkan ya di dalam pokok-pokok doanya, doa Bapa kami, setelah jadilah kehendakmu dan sebagainya, itu kan dia juga ngajarin kita berdoa. Iya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan sebagainya. Tapi maksud saya begini, itu jangan dilepas dari payungnya tadi. Begitu. Bahwa ketika kita doa minta berkat dari Tuhan, itu jangan dilepas dari misi Allah tadi. Gitu. Jangan dilepas dan kemudian menjadi doa bagi kepentinganku. Ini yang seringkali menurut saya juga salah kaprah ketika orang minta kesembuhan misalnya. Sama. Ketika kita minta kesembuhan dan kemudian Tuhan menjawab tidak, gitu. Apakah doa kita tidak dijawab, didengar, dijawab? Apakah doa kita tidak dikabulkan? Tuhan mengabulkan dalam pengertian begini. Tuhan memimpin kita di dalam jalur yang berbeda dengan agenda kita. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi misalnya kalau orang doa minta kesembuhan, kita bisa tanya,
emang kalau sembuh mau ngapain? Iya, betul, Gitu kan? betul. Oh, saya akan melayani Tuhan. Maksudnya melayani Tuhan apa? Saya akan memuliakan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih giat. Lebih semangat gitu ya. Ya kita balik aja. Emangnya kalau sakit kamu nggak bisa memuliakan Tuhan? Iya, betul. Ya. Emangnya kalau CA-mu tidak diangkat oleh Tuhan, tidak disembuhkan oleh Tuhan, kamu nggak bisa memuliakan Tuhan. Betul. Bahkan saya pernah, bahkan sering kali ya saya bertemu dengan teman-teman, kenalan-kenalan. Itu justru mereka itu bisa menjadi, dalam tanda kutip ya saya boleh bilang tuh jadi berkat buat banyak orang ketika dalam posisi itu sakit biasanya Kak, malahan ya. Iya. Bisa menyadarkan banyak orang gitu loh Kak. Jadi saya juga percayanya adalah kehendak Allah itu nggak mesti sama kehendak kita, tapi kehendak Allah itu pasti membawa berkat ke semua banyak orang gitu. Saya sih jadi percayanya gitu ya Kak. Keinget tadi kata Kak Yuda, belum tentu juga orang sembuh itu jadi berkat. Ya orang sakit pun bisa jadi berkat kalau Tuhan pakai kan. Di Alkitab juga ada catatan kan, Raja Hizkia disembuhkan malah ya betul. hidupnya malah menjauh dari Tuhan gitu. Oke. Jadi kira-kira model-modelnya seperti itulah. Kasusnya bisa berbeda ya. Kasusnya misalnya bukan kesehatan, kasusnya adalah misalnya finansial begitu. Tapi topiknya ya sama sebenarnya. Basicnya sama. Emangnya payungnya pun sama. Kalau kamu hidupnya pas-pasan begitu, lebih tidak bisa memuliakan Tuhan dibandingkan yang ekonominya lebih kuat. Enggak juga. Yang ekonominya lebih kuat, lebih mempermalukan nama Tuhan juga banyak gitu. Iya benar Kak. Ya, ada lagi nggak Kak kira-kira tujuan dari Yesus berdoa ini? Kayaknya itu ya, sampai itu mentok ya? pada yang paling basic ya kebutuhan kita gitu kita ya. Dan itu pun dalam artian dalam payungnya adalah yang seperti kita tadi udah bahas ya. Saya rasa sih ini semua sudah cukup clear. Cukup membantu kita untuk kita boleh mengerti dasar doa. Bahkan kalau misalkan ada yang tanya, Tuhan Yesus berdoa gak sih? Ayo, Tuhan Yesus berdoa lah ya. Jangan dijawab tidak berdoa. Tuhan Yesus tetap berdoa gitu ya. Tadi kita udah bahas panjang lebar. Semoga hari ini juga bisa jadi berkat ya buat teman-teman yang lain di luar sana yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang sama tentang pertanyaan hal ini. Mungkin ada yang saudaranya tanya atau apa. Semoga bisa memperkuat iman dan juga pengertian ya dalam ajaran kita. Ada closing statement nggak? Ya, closing statementnya, berdoalah seperti Tuhan Yesus berdoa ya. Ini saya beri penekanan ya. Berdoalah, hidupilah kehidupan berdoa itu ya. Doa itu jadikanlah bagian dari hidup kita. Itu pertama ya. Yang kedua, ketika kita berdoa, berdoalah seperti Tuhan. Tuhan Yesus berdoanya seperti apa? Selalu membungkus pokok doanya diparalelkan dengan kehendak Tuhan ya. Jadilah kehendakmu gitu. Biarlah cawan ini berlalu. Saya boleh menyampaikan keinginan saya, tapi jangan kehendak saya yang terjadi. Jadi doa itu ajang belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. That's a very good closing statement ya. Kalau berdoa juga adalah sebuah ajang belajar kita. Oke. Terima kasih Kak Yuda. Sama-sama. Untuk sharingnya pada hari ini. Mungkin bisa pimpin kita dalam doa. Untuk kita menutup pendalaman ajaran hari ini. Iya. Bapa Surgawi, tolong kami sebagai umat-Mu Tuhan, untuk tidak menjadikan doa itu sebagai sekedar aktivitas keagamaan. Bahkan kemudian kami berdoa sebagai rutinitas belaka, atau lebih parah lagi, doa itu sambil lalu. Doa dengan tanpa spirit mau belajar mengenal kehendak-Mu. Kami berdoa sambil lalu di dalam waktu yang terbatas. Kami berdoa, Tuhan Kau tahu badan kami capek, kami mau tidur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bukan hanya seperti itu.
Tapi kami sungguh-sungguh menjadikan doa ini sebagai satu disiplin rohani yang kami hidupi. Dan ketika kami menghidupi disiplin rohani berdoa itu, kami belajar mengenal kehendak-Mu, belajar menyerahkan diri kami untuk menyamakan kehendak kami, supaya bisa satu frekuensi dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami supaya bertobat dari perilaku doa yang menjadikannya sebagai ajang pengajuan proposal kepada Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami boleh bertobat dan mengubahnya menjadi ajang kami belajar tentang kehendak Tuhan. Kiranya Engkau dengarkan doa kami ini Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa dalam konteks melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Yuda. Sama-sama. Untuk sharingnya hari ini. Semoga pendalaman ajaran hari ini bisa menjadi berkat buat semua yang menonton pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sip.